sehat walafiat ya. Ada yang sakit ini? Sehat semua ya? Ya, jadi alhamdulillah kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin-kemarin kita melakukan pembelajaran dari rumah ya, secara online ya, secara daring. Dan sekarang kita melakukan pembelajaran secara tatap muka. Jadi Ibu harap kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, dan juga pesan Ibu ada 3M. 1, menjaga, memakai masker, kemudian jaga jarak ya, jangan selalu berdempetan. Kemudian tak lupa kita harus selalu mencuci tangan. Ya, dan insya Allah kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tetap jaga imun. Jangan sampai gara-gara pembelajaran secara online kamu keasikan melihat HP, jadi bermain game secara online sampai tengah malam, sampai akhirnya melupakan untuk istirahat. Ya, jadi walaupun pembelajaran di rumah, kalian tetap harus ingat menjaga kesehatan, cepat istirahat. Kalau memang pembelajaran sudah tidak ada, sudah simpan HP-nya, kemudian istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Insya Allah kalian tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita akan berdoa dulu ya. Berdoa, silakan yang mana yang mau pimpin doa. Ya, pimpin doa, silakan. Doa mulai. Ya, doa selesai. Selanjutnya Ibu ambil absen ya. Yang pertama Alexander. Mana Alexander? Ya, Aryansa ada. Fadleji. Kemudian Rahmatio. Ya, Rahmatio. Sri Damayanti Usman. Angelica. Ya, Apriani. Ya anak-anak sekalian, pada pekan lalu kalian sudah mempelajari tentang materi zat ya. Kamu masih ingat apa yang dimaksud dengan zat? Siapa yang ingat? Ya, bagus. Aprilia. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya, bagus sekali ya. Nah, sekarang zat itu ada 3 bentuk. Siapa yang ingat bentuknya apa saja? Ya. Bentuk Cair, padat, dan gas. ya. Jadi wujud dari zat ini ada 3 ya, bentuk padat, cair, dan gas. Tetapi zat ini bisa berubah, dari wujud padat bisa menjadi cair, dari cair bisa menjadi gas, dari gas kemudian bisa berubah menjadi cair kembali. Nah, benda-benda ini akan mengalami perubahan, dan yang itu kita bagi menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, ini akan kita pelajari pada hari ini, yakni perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, jadi untuk kompetensi dasarnya yakni membandingkan perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, untuk indikator pembelajarannya yang pertama membandingkan perubahan fisika dan kimia. Kemudian yang kedua mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat membandingkan karakteristik perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, sekarang kalian amati tayangan ya, tayangan gambar. Ini gambar apa ini? Siapa yang gambar? Rantai yang terbuat dari apa? Besi. Apa perbedaannya? Ya? Besi yang satu berkarat. Yang satu sudah berkarat. Kenapa bisa berkarat? Nah, berarti dia sudah mengalami perubahan. Apakah
memerlukan waktu yang lama. Jadi kamu perhatikan gambar yang berikut. Gambar apa ini? Ya, siapa yang tahu? Gambar apa? Gambar singkong. Gambar singkong. Kemudian yang sebelahnya, lihat tanda-tandanya. Singkong berubah menjadi tape. Tape. Kemudian yang di bawah apa? Gambar kedelai. Kemudian dia berubah menjadi tempe. Siapa yang pernah makan tempe? Semua makan tempe ya. Ya. Kenapa bisa berubah menjadi tempe? Ya, jadi kenapa kedelai ini bisa berubah menjadi tempe? Itu karena ada satu proses yang terjadi. Nah, itu yang akan kita pelajari, yang kamu akan kaji. Kenapa kedelai bisa berubah menjadi tempe? Ini lagi, kamu perhatikan. Ini gambar apa, nak? Batu. Gambar es batu. Apa yang terjadi dengan es batu? Ya, lama-kelamaan dia akan mencair. Nah, selanjutnya kamu akan ibu bagi per kelompok. Kalian akan duduk per kelompok. Sekarang ibu kasih nama kelompoknya. Dan ini LKPD yang akan kalian bahas, akan kalian kerjakan, silakan. Sudah kesana ini betul bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya silakan kalian baca buku. Silakan baca buku tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Halaman 121 ya. Sudah. Nah, sekarang baca petunjuk dari LKPD yang ibu bagi. Selanjutnya sekalian silakan mengambil alat-alat yang sudah ibu siapkan. Mana ketua kelompoknya, silakan.
kita memperhatikan lilinnya sebelum dibakar dan setelah dibakar. Lihat batang lilinnya, kemudian lihat sumbunya ya. Jadi amati batang lilinnya, apa yang terjadi, kemudian sumbunya juga seperti itu. Perubahan apa yang terjadi? Batang lilin bagaimana? Batang lilinnya bagaimana? Mulai membusai atau meleleh ya. Kemudian sumbu lilinnya bagaimana? Mulai berubah warna menjadi hitam. Itu silakan diisi di sini ya. Kira-kira ijazah yang ketiga menggunakan kertas. Sekarang kegiatan berapa kamu? 6. Kegiatan 6 apa? Silakan lanjutkan. Ambil baking soda. Udah. Lalu kita tambahkan cuka. Kenapa bisa berbusa, Ibu? Ya, itulah proses yang terjadi. Berarti dia menimbulkan gas. Itu berarti dia masuk perubahan fisika atau kimia. Perubahan kimia. Ya, karena dia menghasilkan gas ya. Teman-teman, coba lihat deh. Ini daunnya satu pohon, tapi kenapa berbeda warna? Karena ini masih muda dan ini sudah tua. Kira-kira terjadi perubahan apa ya? Terjadi perubahan warna atau terjadi perubahan kimia. Sekarang perubahan fisika. Pembuatan garam. Miras muda di tepung. Pembuatan es. Satu lagi. Pembuatan agar-agar. Sekarang perhatikan ini ya. Tadi kertasnya warnanya putih, setelah dibakar berubah menjadi warna hitam. Berarti itu pertanda ada zat baru yang terbentuk. Termasuk perubahan apa itu, Nak? Fisika atau kimia? Kimia. Karena adanya zat baru yang terbentuk. Ya, anak-anak sekalian, setelah kalian melakukan kegiatan tadi, sekarang waktunya kita presentasi ya. Jadi silakan kelompok yang pertama untuk kelompok evaporasi yang mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok evaporasi ingin mempresentasikan hasil kerja kelompokan. Kegiatan 1, es batu. Sebelumnya berbentuk padat. Setelah dipanaskan, bentuknya
sebelumnya berubah menjadi cair karena hanya terjadi perubahan bentuk yang termasuk pada perubahan fisika. Kegiatan 2, kertas digunting. Ukuran sebelumnya besar, kemudian setelah digunting ukurannya menjadi kecil, tapi tidak ada zat yang terbentuk sehingga termasuk perubahan fisika. Kegiatan 3, kertas dibakar sebelumnya berwarna putih. Sesudah. Ya, selanjutnya kelompok fermentasi. Lanjutkan presentasinya. Kegiatan 4, batang lilin. Batang lilin sebelumnya padat. Lama-kelamaan batang lilin tersebut mencair atau meleleh. Perubahan tersebut termasuk dalam perubahan fisika. Daun muda. Daun sebelumnya berwarna hijau. Perubahan tersebut termasuk dalam perubahan. Ya, sekarang kita lanjutkan. Ibu akan mengecek ya pengetahuan kamu setelah mempelajari materi yang tadi. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa itu perubahan fisika? Ayo, silakan. Perubahan fisika adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat, tapi tidak menghasilkan zat jenis baru. Ya, bagus ya, tepuk tangan dulu. Sedangkan perubahan kimia adalah Perubahan bentuk dan ukuran suatu. ya, untuk perubahan fisika dan kimia tentunya ada manfaatnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaatnya perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari? Mana kelompok yang bisa menjawab? Ya, kelompok evaporasi. Manfaat perubahan fisika. Manfaat perubahan fisika. Yang pertama, bisa membuat es krim. Yang kedua, bisa baju basah bisa menjadi kering. Yang ketiga, beras bisa menjadi tepung. Lalu manfaat dari perubahan kimia. Yang pertama, sampah-sampah bisa menjadi pupuk. Yang kedua, kedelai bisa menjadi tempe. Dan ketiga, es bisa mencair. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita bisa tambahkan lagi untuk contoh ya, contoh perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Setelah yang kamu lakukan kegiatan tadi, ada lagi yang bisa menambahkan contoh lain perubahan fisika dan perubahan kimia? Apa? Contohnya ya, sublimasi. bensin terbakar dan kembang api dibakar. Batu kapur dimasukkan dalam air dan logam besi dicampur dengan larutan asam klorin. Ketan diubah menjadi tapai dan kedelai diubah menjadi tempe. Pelapukan kayu dan pembusukan sampah, proses pencernaan makanan dan proses fotosintesis tumbuhan hijau. Buah-buahan mentah menjadi matang dan bayi tumbuh menjadi anak-anak tengah. Pembuatan garam adalah termasuk perubahan fisika. Karena terjadi perubahan bentuk ya, yakni disebut mengkristal. Kalau pembuatan tape, perubahan kimia karena terbentuknya adanya zat baru atau yang disebut dengan ada proses peristiwa fermentasi ya. Baik anak-anak, insya Allah kita akan ketemu lagi pekan depan dengan materi yang baru ya, yakni tentang suhu. Jadi ibu harap walau sekarang ini masih masa pandemi, kita masih bisa ketemu lagi walaupun nanti kita lanjutkan dengan pembelajaran secara daring. Ibu harap kalian tetap semangat belajar ya, tak usah bermain game ya. Jadi usahakan kalian bisa membatasi diri dalam hal penggunaan game HP ya dalam
kita sudah membahas tentang materi suhu. Ibu harap kalian sudah sedikit mengetahui tentang materi tersebut karena kalian sudah membacanya. Jadi Ibu harap buku yang sudah kalian bawa pulang itu dibaca ya. Jadi jangan cuma disimpan. Misalkan luangkan waktu untuk membaca buku yang sudah dibagikan dari sekolah. Oke, sebelumnya kita baca doa agar kita kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pimpin doa acara. Silakan. Teman-teman sebelum pulang adalah kita berdoa. Doa selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.